X sama Y-nya berapa? 1,6. X-nya 1, Y-nya 6. Oke. Coba masukkan dulu ke sini. X-nya 1, Y-nya 6 masuk nggak? Ke soal. Oke, masuk ya. X-nya 1, Y-nya 6. Oke, ya sudah. Jadi artinya tidak ada jawabannya gitu kan ya. Gitu. Tidak ada jawabannya yang ada di apa? Di sana. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi sekarang? Nah, Pak, saya mau nanya soal tutorial 3, Pak. Yang nomor 18. Tutorial 3 nomor 18. Soal tutorialnya mana ya? Ya, kenapa pertanyaannya? Itu saya bingung apa kalau jari-jari kerututnya setelah disatukan tuh sama kayak panjang busernya juring apa enggak ya, Pak? Jari-jari apa maksudnya? Jari-jari apa? Satu topi berbentuk selimut kerucut dibuat dengan menempelkan dua sisi lurus dari suatu juru lingkaran. Ya. Dan bukan nilai alfa yang memaksimumkan volume topi. Ya, terus gimana pertanyaan? Apa yang jari-jari ketika sudah jadi topi itu, Pak? Saya bingung di situ. Itu mirip sama kayak panjang busur juringnya itu apa enggak? Apa beda? Enggak, tidak. Panjang jari-jari setelah dia jadi topi dengan bahan dan dengan panjang apa tadi? Panjang juring ya kamu bilang ya? Iya, busur juringnya. Panjang busur beda, jari-jarinya beda. Atau yang kamu kerjakan seperti apa? Coba lihat dulu. Saya masih coret-coretan enggak apa, Pak? Tidak masalah. Karena saya takut menjudge hal-hal yang tidak ini ya, yang diterawang gitu. Saya tidak melihat pekerjaannya tapi sudah menjudge gitu ya. Harusnya lihat dulu gitu ya. Seperti apa. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Pak mau bertanya. Ya. Tentang tutorial 3 juga Pak, untuk nomor 24. Tutorial 3 nomor 24. Ya, yang mau saya tanyakan Pak, pembuktiannya apa bilang pembuktiannya secara bersamaan begitu Pak, bagaimana untuk soal nomor 24? Karena kalau yang saya bisa dapat Pak itu cuma melalui gambar grafik asal-asalan begitu Pak. Bisa saya tidak bisa saya buktikan menggunakan persamaan matematika begitu Pak. Ya. Oke. Budi melakukan perjalanan dengan mobil sejauh 80 km dalam 1 jam dan kecepatan awal 0. Tunjukkan bahwa pada suatu saat kecepatan mobil Budi melebihi 80 km per jam. Pada suatu saat ya, kapannya sendiri di sini tidak ditanya. Kapannya sendiri di sini tidak ditanya. Oke, pertanyaan saya apa ya namanya? Apakah gini, kan di sini kan ditanya tunjukkan bahwa pada suatu saat kecepatan mobil Budi melebihi 80 km per jam. Pertanyaan saya, apakah dia pernah 80 km per jam? Pernah Pak. Bagaimana caranya? Kan kita pakai FB kurang F, jadi kurang FA per
B kurang A. Yang B saya apa ambil itu? di sini, Pak. Barang B apa saya itu? ambil teorema nilai rataan, Pak. Teorema nilai rataan untuk turunan. Bagus. Dengan teorema nilai rataan untuk turunan, kamu melakukan apa? Saya mencari, kan saya ambil dulu interval awal dan interval akhirnya itu. Awalnya itu saya anggap A dan B itu sebagai fungsi waktu, Pak. Fungsi waktu. Untuk interval awalnya itu T-nya sama dengan 0 dan interval akhirnya T sama dengan 1 jam atau T sama dengan 1. Untuk nilai fungsinya, kan nilai fungsinya kita tahu, tidak kita tahu fungsinya, Pak, tapi ada hasil nilai fungsinya, yaitu pada saat T sama dengan 0, dia belum bergerak jadi 0. Sedangkan pada T sama dengan 1, dia sudah berjarak 80 km sudah dilewati. Oke. Jadi 80 dikurang 0 per 1. Oke, bagus. Jadi di sini misalkan dulu gitu ya. Lengkapnya gini, misalkan T menyatakan waktu tempuh, katakanlah ya, dalam jam boleh seperti itu. Misalkan T menyatakan waktu tempuh dalam jam. Terus kemudian misalkan apalagi? Misalkan apalagi di sini? Budi melakukan perjalanan dengan mobil sejauh 80 km dalam 1 jam. Oke, misalkan apalagi di sini? Misalkan apa? F-aksen ya, Pak. Turunan FC-nya sama dengan 80. Turunan apa? Turunan FC-nya sama dengan 80. Turunan FC-nya sama dengan 80. Turunan FC. Pertanyaannya F itu apa? F itu fungsi Pak. Fungsi jarak. Ya, jadi misalkan dulu apa sebelum ke sana? Sebelum ke turunan yang tadi itu misalkan dulu apa? Misalkan FT merupakan fungsi jarak. Bagus. Misalkan FT menyatakan fungsi jarak yang ditempuh gitu. Oke. Ya, bagus. Terus di sini T, FT-nya kita sudah punya. Sekarang kita lengkapi data yang kita punya apa? Budi melakukan perjalanan dan mobil sejauh 80 km dalam 1 jam dan kecepatan awal 0 km per jam. Terus gimana? Yang kita tahu, Pak, nilai F intervalnya, Pak, interval T-nya. Oke, interval T-nya bagaimana? 0 dan 1 jam, Pak. 0 sampai 1. Dalam 1 jam. Terus apalagi yang kita ketahui? Nilai batasnya. Bagaimana itu? Untuk F0 itu sama dengan 0. F0 sama dengan 0. Dan F1 sama dengan 80, Pak. F1 sama dengan 80. Terus apa lagi? FC-nya, Pak, kita lihat. F-aksen C. Oke, F-aksen C. F-aksen C sama dengan 80, Pak. 80. C itu apa? Misalkan titik C. Titik di antara, Pak, 0 dan 1. Misalkan T sama dengan C, begitu ya, karena C di sini kan waktu ya. Misalkan T sama dengan C berada di antara interval 0 sampai 1 gitu ya. C-nya berada di interval 0 sampai 1 begitu. Dengan F-aksen C sama dengan 80. Oke, bagus. Terus gimana? Yang kita tahu juga, Pak,
F aksen 0 sama dengan 0. Tahu dari mana? Karena kecepatan awal di soal mengatakan kecepatan awal sama dengan 0. Oke. Kita juga tahu f aksen 0 sama dengan 0. Oke, bagus. Terus. Sampai untuk penjelasan untuk kesininya Pak, yang untuk membuktikan apakah dapat melebihi 80, saya stuck di situ Pak. Tapi kalau yang saya gambar secara grafik, kan mulai dari 0 grafiknya, jadi apapun bentuk grafiknya pasti bakal ada yang kayak melebihi gradien 80 gitu. Coba foto grafiknya, gambarnya. Coba di foto gambarnya, kirimkan. Oke, dari sini kan yang ditanya sebetulnya tunjukkan bahwa pada suatu saat kecepatan mobil Budi melebihi 80 km per jam gitu ya. Oke. Sebelum kita buktikan bahwa dia melebihi 80 km per jam, kita buktikan dulu apakah dia pernah 80 km per jam gitu ya. Nah, karena fungsi kecepatan ini adalah fungsi yang kontinu begitu ya. Fungsi kecepatan adalah fungsi yang kontinu. Fungsi jarak yang ditempuh adalah fungsi yang kontinu ya. Tidak mungkin dia lompat gitu ya. Oke. F itu fungsi yang kontinu terdiferensialkan. Maka kalau begitu berdasarkan TNR 1 0 1 0 gitu ya. Ini sama dengan berapa? 80 dikurangi 0 1 dikurangi 0, hasilnya adalah 80. Oke. Jadi F aksen C 80 begitu ya. Jadi mobil pernah memiliki kecepatan 80 km per jam di pada saat C gitu ya. C-nya di mana nggak tahu, tidak ditanya gitu ya. C-nya di mana di sini tidak tahu. Oke, kemudian di sini siapa tadi? Syarif sudah mengirimkan ilustrasinya. Oke, bagus Syarif. Di sini Syarif ini T ke atasnya itu fungsi jarak begitu ya. Ke atasnya itu jarak yang ditempuh dari 0 terus langsung pokoknya pada saat di 1 dia langsung jadi 80 gitu ya. Oke, terus dari gambar yang kamu gambar ini maksudnya apa, Syarif? Kamu mendapatkan apa? Kan dari gambar situ Pak, ada kalanya di mana gradien bagaimanapun grafiknya itu Pak, ada kalanya kan tidak bakal bisa mencapai 80 kalau gradiennya terus saja Pak, karena mulai dari 0. Oke, Boleh saya anotasi Pak supaya boleh, silakan. maksudnya kan Pak, untuk teorema nilai rata-rata kan kita cari yang gradiennya di sini sama dengan di sini, sama dengan grafik sini. Jadi pada titik ini kan gradiennya sama. Jadi di sini di sini Pak merupakan teorema nilai rata-ratanya karena gradiennya sama. Nah, untuk membuktikan secara kan berarti pada saat gradiennya melebihi ini kan berarti di sini Pak.
Gradasinya melebihi itu di sini. Ya. Untuk membuktikan secara matematikanya, fungsi matematikanya Pak, saya tidak tahu Pak. Oke, bagus sekali, bagus sekali Syarif. Jadi kan di sini ini dia mengatakan berdasarkan teorema nilai rata-rata untuk turunan, dia itu jadi mobil ini pernah memiliki kecepatan 80 km per jam. Kata-kata pernah di sini gitu ya, ada itu bisa satu ya, ada itu bisa satu, bisa juga banyak, bisa juga setiap saat loh, bisa juga setiap saat. Oke, pertanyaan saya, apakah mungkin dia setiap saat kecepatan mobilnya 80 km per jam? Apakah mungkin setiap saat kecepatan mobilnya 80 km per jam? Tidak Pak, karena F0 kan sudah bukan 80. Ya, kalau soalnya soal biasa, itu bisa saja mungkin, gitu ya. Dia mungkin saja dia itu kecepatannya dari awal sampai akhir 80 km per jam, gitu ya. Oke, masalahnya adalah apa di sini? Masalahnya adalah kecepatan awal diketahui, kecepatan awal berapa itu? 0, gitu ya. Jadi kan di sini kecepatan rata-rata 80 km per jam, ya, gitu. Jadi bisa saja dalam hal ini terjadi, gitu ya. Bisa saja dari awal sampai akhir kecepatan konstan 80 km per jam. Tapi masalahnya, diketahui kecepatan awal 0 km per jam, gitu. Tetapi diketahui kecepatan awal 0 km per jam. Kalau di awal itu kecepatannya 0 km per jam, kompensasi supaya rata-ratanya menjadi 80, gitu ya. Berarti dia itu harus pernah melebihi 80 km per jam untuk mengkompensasi si kecepatan awal, gitu. Dia itu harus pernah lebih dari 80 untuk mengkompensasi kecepatan awal. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang menuliskannya bagaimana? Menuliskan si kompensasi tersebut, gitu ya. Pertanyaannya bagaimana kita menuliskan kompensasi tersebut? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide bagaimana menuliskan kompensasinya? Oke, sebetulnya ini kalau dituliskan ya, penulisan bagusnya itu dalam bentuk integral sebetulnya ada. Tapi di sini inginnya dalam bentuk turunan. Di sini inginnya dalam bentuk turunan.
inginnya tuliskan dalam bentuk turunan paling gimana ya kalau mau dalam bentuk kalau saya buat seperti ini grafik, katakanlah ini F aksen, grafiknya grafik F aksen ya. Di sini saya buat T, F aksen T awalnya 0, katakanlah F aksen T awalnya 0. Oke, kemudian tapi itu integral ya. Cara menilai rata-rata integral. Sorry. Tapi itu integral. Nanti itu ada teorema nilai rata-rata untuk integral. Tapi di sini inginnya pakai turunan dulu ya. Kenapa bisa ya? Atau dia hanya sekedar ditulis pakai kata-kata saja? Ini tuh ada begitu ya, penulisan bagusnya itu sebetulnya pakai apa namanya teorema nilai rata-rata integral gitu ya. Makanya kenapa di sini namanya teorema nilai rata-rata turunan, karena akan ada yang bukan dengan turunan, yaitu dengan integral gitu ya. Oke, penulisan bagusnya, tapi karena teorema nilai rata-rata untuk integralnya belum ada begitu ya, dalam hal ini belum dipelajari. Jadi mungkin jawabannya pakai kata-kata dulu saja gitu ya, jawabannya pakai kata-kata dulu saja gitu. Tapi diketahui kecepatan awal 0 km per jam, sehingga haruslah gitu ya, haruslah kecepatan mobil pernah melebihi 80 km per jam, sehingga kecepatan mobil haruslah pernah melebihi 80 km per jam. Oke, jadi yang penasaran begitu ya, teorema nilai rata-rata untuk integral itu seperti apa? Jadi gini, katakanlah ini saya punya F aksen T, ini saya punya T, waktunya dari 0 sampai 1, begitu ya. Tadi kita tahu nilai rata-ratanya itu berapa? 80 km per jam. Ini kecepatan. 80 km per jam itu seperti ini. Kita nyatakan sebagai luas gitu ya. Nah, faktanya di awal itu dia kecepatannya segini. Kecepatannya 0 di awal. Dan di kehidupan nyata nggak mungkin kecepatannya itu lompat gitu ya, pasti continue. Walaupun dia di gas mendadak pun dia itu bukan hal yang tidak continue, tapi naiknya gini, set gitulah. Nah, katakanlah saya punya yang hijau gitu ya. Kalau saya punya grafik yang hijau, supaya luasnya sama begitu ya, supaya luasnya sama dengan yang merah, katakanlah sampai ujung dia seperti ini, yang hijaunya. Supaya luasnya sama dengan grafik yang di bawah warna merah, dia haruslah pernah sedikit ke atas, kayak gitu. Dia haruslah pernah sedikit ke atas untuk mengkompensasi bagian yang hilang ini. Nah, ke atasnya sedikit di mana itu tidak tahu gitu ya. Ya gitu, Syarif. Jadi sementara di sini pakai kata-kata dulu saja. Secara matematisnya nanti di teorema nilai rataan untuk integral. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Pak, tadi yang punya saya sudah saya kirim Pak di WA. Punya kamu tuh yang mana? Yang sebelumnya punya Syarif tuh Pak. Oh, oke. Oke. Di sini
Yang paling kanan Pak, yang saya pakai gambarnya. Ini apa? Gambar yang paling kanan ini gambar apa? Yang juringnya Pak. Juringnya. Yang tengah? Saya salah gambar Pak, yang tengah tidak saya pakai. Oke, jadi gambarnya hanya pakai yang paling Iya, kanan. masih Yang saya paling coret-coret kanan sih. ini juringnya atau kerucutnya? Masih juring Pak, saya mikirnya tadi. Oke, masih juring. Iya. Hmm. Oke, kenapa saya tanya nih juringnya atau kerucutnya? Karena di sini kamu membuat ada garis tegak dan titik-titik gitu ya. Ini seolah kamu sedang menggambar kerucut gitu ya. Oke, asumsikan yang paling kanan ini adalah gambar juringnya. Tadi soalnya apa ya? Nomor berapa tadi ya? 18 Pak. Oke, suatu topi berbentuk selimut kerucut dari suatu juring lingkaran dibuat dengan menempelkan dua sisi lurus dari suatu juring lingkaran dengan sudut alfa. Tentukan nilai alfa yang memaksimumkan volume topi. Oke. Tentukan nilai alfa yang menempelkan dua sisi lurus dari suatu juring lingkaran dengan sudut alfa. Oke. R panjang juringnya S. S ini sama dengan apa ini? Alfa kali R Pak. Maksudnya saya alfa terus masih saya tulis theta di situ Pak. Maksudnya sudut alfa itu dikali R gitu, Pak. Oke, ini alfa dikali R, ya benar. S sama dengan alfa dikali R. Kemudian volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat T. Oke. Pertanyaan saya adalah R yang di sini dan R yang di sini sama atau beda? Di sini kan ada 2 R ya. Ada R, ada R. Sama atau beda R yang di atas dan R yang di bawah? Beda Pak harusnya. Oke. Sini beda ya. Kemudian Ya. kamu buat ke sini T sama dengan apa ini? 4 R kuadrat. Ini apa ini? Saya mikirnya kerucut nanti bentuknya kayak apa segitiga siku-siku gitu Pak. Saya di sini masih nganggapnya apa jari-jari kerucut yang bawah itu sama kayak panjang busurnya itu Pak. Jari-jari kerucut yang bawah sama dengan panjang busurnya. Panjang busur juring ya Pak. Panjang busur Saya salah di situ. Belum terus saya nggak lanjutin Pak, bingung Pak. Oke, iya. Betul ya, salah di situ ya. Oke, makanya biasakan misalkan apa? Misalkan R adalah apa? Jari-jari juring lingkaran. Misalkan R adalah jari-jari juring lingkaran yang sudutnya ini tuh penting ya, seperti ini tuh penting. Alfa. Misalkan R adalah jari-jari juring lingkaran yang sudutnya alfa. Gitu. Kemudian apalagi di sini? Misalkan juring ini dibentuk jadi kerucut, gitu kan? Juring ini dibentuk jadi kerucut. Jadi misalkan R adalah kerucut yang misalkan R adalah jari-jari kerucut yang dibentuk. Misalkan lagi T adalah tinggi kerucut gitu ya. Jadi kita teratur begitu ya, cara kerjanya itu kita teratur. Saya mau buat lingkaran sebelah mana ya? Oke,
Jadi katakanlah saya punya si juringnya itu katakanlah seperti ini gitu ya ceritanya. Gitu. Ini saya punya juringnya ini dengan panjang ininya adalah pakai warna merah. Oke, nah ini sudutnya alfa, misalkan ini adalah R ya. Ini saya beri warna merah ya supaya jelas ya. Saya beri warna merah, sudutnya alfa. Oke, terus apa lagi di sini yang bisa dilakukan? Yang fakta yang kita ketahui adalah apa? R sama dengan R besar sin theta. R sama dengan R besar sin theta. Tahu dari mana? Ya karena gimana ya Pak caranya? Kalau misalnya theta adalah Di sini tidak ada sudutnya, theta ya. theta Maksud kamu maksudnya alfa. alfa Pak maksudnya. Hmm. Kalau misalnya sin alfa berarti kan sama dengan depan bagi miring ya Pak. Berarti sama dengan R per panjang ini Pak, panjang juring, Oke, tapi panjang garis miring atau panjang juring. tapi ini kan bukan segitiga. Gimana? Tapi ini kan bukan segitiga. Boleh kita Pak, cari panjangnya keliling dari titik juring ini Pak, keliling juringnya Pak, tapi sisi luarnya saja. Oke, bagus sekali. Nah, ada satu fakta penting begitu ya. Bentar saya cari gambar kerucut di mana nih? Gambar kerucut ada nggak sih di sini? Defaultnya. Kerucut. Tidak ada gambar kerucut ya. Ini silinder. Oke. Tidak ada gambar kerucut. Jadi kalau saya gambar manual gitu ya, dia tuh kan mau dibentuk jadi kerucut ya si ini tuh. Gitu. Dia tuh mau dibentuk jadi sebuah kerucut. Saya gambar. Saya buat gambarnya seperti ini, begitu ya. Nah, gitu. Nah, si juring ini dibentuk jadi sebuah kerucut. Fakta yang kita ketahui adalah apa? Fakta yang kita ketahui, gitu ya. Kan pada saat dia dibentuk jadi kerucut, pada saat dia dibentuk jadi sebuah kerucut, si juring ini dibentuk jadi sebuah kerucut. Andaikan saya ambil titik, begitu ya. Saya ambil dua buah titik ujung dari si juring ini. Titik ujung yang warna merah, begitu ya. Saya beri warna merah. Dan di sini juga. Nah, titik merah ini ketika dibuat jadi kerucut, kedua titik merah ini akan bertemu, gitu ya. Oke, jadi ada satu fakta apa? Panjang busur lingkaran besar, panjang busur juring, begitu ya. Sama dengan apa? Syarif tadi kamu mengatakan apa? Sama dengan keliling juringnya Pak, tapi sisi luarnya saja. Bukan keliling juring, sama dengan panjang busur juring, ya keliling juring sama dengan apa? Keliling dasarnya kerucut itu Pak. alas kerucut. Panjang busur juring apa tadi? R kan alfa. Gitu ya. Keliling alas kerucut apa? 2 pi R kecil Pak. 2 pi R kecil. Gitu. Makanya hati-hati ya, kita penggunaan variabel itu hati-hati, jangan sampai R-nya itu sama, gitu ya.
Oke, nah sekarang kita sudah punya hubungan gitu ya. Sekarang kita sudah punya R kecilnya itu adalah R besar alfa dibagi 2pi gitu ya. Oke, kemudian kita ada yang belum kita punya nih. Ada yang belum kita punya. Yang belum kita punya apa? Yang belum kita punya T-nya. T-nya kok ini R kecil. Kalau T-nya apa? Hubungan T dengan R besar apa? Hubungan T dengan R besar apa? Pitagoras, Pak. Oke. Nah, ini si kerucut ini, sisi dari kerucut ini gitu ya. Sisi miringnya panjangnya R. Sisi miringnya itu panjangnya R. Gitu. Oke. Terus si tinggi kerucut yang mana? Tinggi kerucut yang ini. Tapi tidak sama dengan itu ya. Ini saya beri warna ungu. Oke, tinggi kerucut yang ini. Oke, jadi hubungannya apa? Kalau ini tinggi kerucut dan ini adalah R kecil. Jadi kita punya hubungan T sama dengan apa? Akar R besar R kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. kuadrat. Oke, ya sudah. Sekarang kita sudah punya semua atributnya gitu ya. Sekarang kita sudah punya semua atributnya. Yang ini kalau mau dituliskan hanya dalam R besar berarti ini kan begini ya. Gitu. Oke. Sekarang kita sudah punya. Sekarang pertanyaannya apa? Suatu topi dari suatu tentukan nilai alfa yang memaksimumkan volume topi begitu ya. Oke, volume kerucutnya apa? Volume kerucut itu apa? Sepertiga pi R kuadrat kali T, Pak. 1/3 pi R-nya R besar R kecil? Kecil, Pak. R kecil kuadrat dikali T gitu ya. Oke, jadi dalam hal ini saya lanjutkan ke slide berikutnya begitu ya. R-nya apa? R-nya adalah ini. R-nya adalah ini. Kemudian T-nya adalah ini. Gitu ya. Oke, T-nya adalah ini. Oke, kalau disederhanakan ini menjadi apa? Pi-nya habis ya, Pi-nya habis ini jadi 1/6. 1/6 saya tulis di sini alfa. Sorry, ini harusnya pakai kurung ya. Ini harusnya pakai kurung. R kecil kuadrat gitu ya. Berarti 3/12 di sini alfa kuadrat per 12 pi gitu ya. Alfa kuadrat per 12 pi R kuadrat. Di sini ada R kuadrat juga. Ada R kuadrat dikali dengan akar ini. Oke. Oke. Dikali dengan akar ini. Oke. Nah, di sini di sini katakanlah dimisalkan ya, diasumsikan di sini R-nya itu R besarnya itu konstan. Gitu ya. Alfanya yang bisa kamu atur-atur gitu ya. Alfanya yang bisa kamu atur-atur. Nah, jadi pertanyaannya berapa nilai alfa gitu ya. Ya, kalau sudah seperti ini tugas kalian apa? Mencari titik ekstrim gitu ya. Mencari titik ekstrim, dan mencari titik ekstrim itu bagaimana caranya? Di sini katakanlah fungsinya fungsi terhadap alfa gitu ya. Fungsinya itu fungsi terhadap alfa. Mencari titik ekstrim bagaimana caranya?
Yang harus dicari apa dulu? Interval. Batas intervalnya. Batas interval. Ya, yang harus batas interval alfa berapa? 0 dan 0 dan 2 pi, Pak. Ya, alfa itu batasnya dari 0 sampai 2 pi gitu ya. Oke, jadi kalau mau cari titik ekstrim itu kita harus melakukan apa dulu? Mencari titik kritis dulu ya. Titik kritis itu ada apa saja? Titik batas, terus titik stasioner, kemudian titik singular. Silahkan dicari. Silahkan dicari. Dalam hal ini batasnya alfanya 0 sampai 2 pi gitu ya. Titik stasioner ya ini bentuknya cukup sulit ya. Silahkan dikerjakan sendiri. Oke, ada pertanyaan? Jadi biasakan kalau kita mengerjakan soal cerita begitu ya, soal pemodelan, biasa kan kita tuh jelas gitu ya, yang kita buat tuh apa gitu ya, yang kita buat tuh apa gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan lagi? Ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan. Nah, di sini punya siapa ini tadi, pekerjaan siapa ini? Interval. Oke. Di sini sudah jelas ya bahwa ini perlu diperbaiki begitu ya. Di sini ada hal penting lagi, di sini kamu dv per dr gitu ya. dv per dr ini untuk apa begitu ya, dv per dr gitu. dv per dr ini untuk apa gitu ya, karena di sini kan konteksnya fungsinya terhadap alfa ya, dan itu kan nilai alfa, jadi alfanya yang di adjust gitu, yang jadi variabel itu si alfa gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuisnya beberapa menit lagi ya. Belum muncul kuisnya. Satu-satu. Oh, ini sudah muncul ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Enggak. Yang ada KBF-nya. Kamu kan bisa cek juga dari sekarang. Kamu bisa masuk juga dari sekarang, cek di sini ada KBF 2. Gitu ya. Oke. Oh ya, ini jadi ingat ya. Ini untuk UTS di sini kamu masuk ke sini ya. Mungkin kalian bisa langsung melakukannya sekarang. Masuk ke sini, buka ini, begitu, dengan enrollment key-nya, enrollment key MA1101K36 gitu ya. MA1101K36, silahkan kalian masuk ke laman ini. Mana tadi? Ke sini. Oke. Nanti di sini tempat dilaksanakan UTS.
tempat dilaksanakan UTS. K36 baru ada 10 orang. Oke, silahkan. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Tidak terasa ya, sudah mau UTS lagi ya. Waktu berlalu begitu cepat. Tidak terasa mau UTS lagi. Oke, ada pertanyaan silakan. Pak, izin bertanya soal tutorial nomor 22. Soal tutorial nomor 22. Oke, pertanyaannya apa? Itu Pak, itu kan mencarinya menggunakan teorema yang nilai rata-rata itu. Rata-rata untuk turunan ya. Ini harus mengatakan teorema nilai rata-rata itu harus lengkap ya untuk turunan. Karena nanti ada yang untuk integral gitu ya. Untuk turunan. Oke, sip. Lanjut gimana? Jadi Pak, kalau dilihat dari grafik sudah didapat f aksen C-nya. Tapi untuk mencari nilai titik C-nya itu kan harus diketahui dulu persamaan fungsinya fx Iya. apa gitu. Nah, di situnya saya stuck di situ, Pak. Oke. Nggak tahu gimana caranya. Khusus nomor 22 ya, khusus nomor 22. Di sini kamu mengerjakannya pakai penggaris. Gitu ya. Di sini kamu mengerjakannya menggunakan penggaris khusus nomor ini 22. Jadi kan memang saya suka nih dengan kamu nih. Tadi kamu mengatakan kamu kesulitan karena tidak tahu fungsinya. Gitu ya. Iya, Pak. Bagus sekali. Saya suka perkataan kamu itu. Karena gini, karena ada mahasiswa begitu ya yang kalau menemukan seperti ini kan tidak diketahui fungsinya. Terus ada aja yang menerka-nerka gitu ya. Fx sama dengan dia membuat fungsi kuadrat gitu. Dia membuat fungsi kuadrat dari grafik ini. Padahal ini kan belum tentu fungsi kuadrat gitu ya. Bisa jadi dia hiperbola. Parabola, ya hiperbola maksudnya. Atau fungsi lainnya gitu ya. Jadi jangan menerka-nerka gitu ya kalau tidak diketahui. Kecuali di sini di soal dikatakan tentukan semua nilai C yang memenuhi kesimpulan untuk pada gambar begini. Di sini kan tidak mengatakan bahwa 22A itu adalah fungsi kuadrat. Betul nggak? Dia mengatakan nggak kalau si A itu fungsi kuadrat? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah itu. Jadi karena tidak dikatakan seperti itu, jadi ya di sini kamu mengerjakannya pure pakai penggaris, gitu ya. Kamu buat katakan lagi ini, gitu. Ini beri warna merah. Gitu. Jadi ini kamu menerapkan teorema. Kamu geser gitu ya si grafik warna merahnya ini. Ini kan, nah ini di mana nih kira-kira nih? Kira-kira di sekitar 1 gitu ya. Yang gradien garis singgungnya sama dengan garis warna merah. Gitu. Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Bagus. Nah, ini kalau saya tarik ke sini, gambar yang kedua, di mana dia ada yang sama, ya bisa di sini dan bisa di sini. Kebetulan yang menggambar grafik, dia sudah dipas angkanya ya. Di kisaran 2, di kisaran 0 gitu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, sekali lagi, kalau tidak diketahui, jangan coba-coba menerka-nerka gitu. Jangan coba-coba menerka-nerka. Gitu. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan lagi?
KBF 2. Kimia, kalian dapat kimia ya semester ini ya? Oke. Kalian tuh prodinya bahasa aero ya? Aeronautika, mesin, material ya satu lagi. Oke. Iya, Pak. Oke. Semester 2 kalian belajar kimia juga atau tidak? Tidak, Pak. Oke, satu saja ya. Oke. Prodi. Dulu tuh sempat ini ya, ada isu yang ITB yang masuk langsung prodi itu ya, masuk langsung prodi. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, ya, silakan. Di semester 2 kami dapat 2C ya, Pak? 2C, Matematika kalkulus 2C. Iya, matematika 2C. Betul. Perbedaannya dengan 2A gimana ya, Pak? Apanya secara umumnya, Pak? Perbedaannya itu jadi gini, di FTMD begitu ya. FTMD ini secara khusus begitu ya, meminta si kalkulus yang dipelajarinya itu, kalau yang 2A itu bagian kalkulus vektor di bab 14 itu tidak dipelajari. Yang 2A bab 14 itu tidak dipelajari gitu. Nah, sementara bukan berarti tidak dipelajari ya. Bab 14 itu dipelajari, tapi kebanyakan prodi lain dipelajari setelah kamu masuk tingkat 2. Oke, setelah kamu masuk tingkat 2 baru dipelajari si kalkulus si bab 14 itu. Itu kalkulus vektor. Yang di tiap program studi namanya bisa beda-beda. Di STAY misal di program studi di STAY itu informatika atau apa gitu ya. Dia tuh bisa jadi namanya matematika vektor, di kimia namanya matematika sains, di prodi lain namanya kalkulus 3 dan sebagainya gitu ya. Nah, FTMD itu meminta secara khusus bab 14 inginnya dipelajari juga di TPB. Gitu, inginnya dipelajari juga di TPB gitu. Sehingga nanti ya bedanya di situ. Orang lain tidak belajar bab 14, orang lain belajar bab 14-nya itu di tingkat 2. Kalian belajar bab 14 itu sebetulnya tidak sesimpel itu ya, tidak sesimpel yang kenapa sih dipelajari di tingkat 2 karena materinya banyak gitu. Tapi kalian pendahuluannya ingin didahulukan gitu di FTMD itu. Gitu. Oh, tentu saja kalau kalian nambah materi ada yang tidak dipelajari gitu ya. Yang tidak dipelajarinya ada persamaan diferensial, terus beberapa dipotong-potong gitulah si 2C. Jadi kalau dilihat di buku itu ada yang dipotong-potong. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, silakan. Studi. Semester depan ada info luring katanya. Bener nggak? Belum tahu, Pak. Oke. Saya juga belum tahu ya, cuman justru ada beberapa mahasiswa yang bilang gitu ke saya, sumbernya dari mana nggak tahu juga gitu ya. Kalau semester depan harus ke ITB, kalian gimana? Siap? Siap, Pak. Kalau diberitahu
di tahun ini siap-siap aja sih Pak, asal nggak mendadak Pak pemberitahuannya. Bagus sekali, Danes. Bagus sekali. Bagus sekali. Itu hal yang saya tunggu-tunggu gitu ya. Komentar yang ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi jangan sampai keputusannya itu mendadak gitu ya. Gitu. Kadang-kadang ya kita tidak punya pilihan ya. Betul sekali, saya setuju itu. Jangan sampai mendadak gitu ya, karena kan butuh biaya juga gitu ya untuk ke Bandung itu. Ya, tapi itu hanya desas-desus saja, tidak perlu dipercaya begitu ya, tidak bisa dibuktikan juga. Jadi jangan khawatir lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, silakan. Berdasarkan grafik Y sama dengan F aksen yang diberikan. Oke, di sini diberikan grafik Y sama dengan F aksen. Ini grafik Y aksen. Sekali lagi ini grafik Y aksen. Sketsa grafik Y sama dengan fx jika grafik fungsi f melalui titik P, Q, R. Nah, ini menarik ya. Ini biasanya dulu ya, soal seperti ini tuh selalu dijadikan soal ujian. Seperti yang saya ilustrasikan yang ada turunannya juga, ada turunan keduanya juga ya. Gitu. Oke, di sini kebetulan infonya hanya segini gitu ya. Infonya hanya segini, kita perhatikan. Infonya hanya sekian. Kalau ada info turunan kedua, kita bisa menentukan lebih detail kecekungannya. Kita bisa menentukan lebih detail kecekungannya gitu ya. Tapi ya sudah. Oke, perhatikan di sini. Yang biru merupakan grafik F aksen X. Oke, diketahui bahwa grafik Fx melalui titik P, Q, dan R. Gitu ya. Oke, perhatikan. Sebelum titik X sama dengan 0, turunannya seperti apa? Sebelum titik X sama dengan 0, turun F aksen X-nya seperti apa? Lebih dari 0, Pak. Positif, Pak. Lebih dari 0, artinya Fx-nya? Naik, Pak. Naik. Bagus sekali. Naik. Artinya di sini dia naik. Sekali lagi, di sini naik gini ya. Nah, saya boleh nggak menggambar seperti itu? Boleh. Saya gambar seperti yang warna, ya sementara gini aja lah. Oke. Kemudian P setelah X sama dengan 0, X-nya di antara 0 sampai 2, F aksennya seperti apa? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Artinya Fx-nya bagaimana? Turun, Pak. Turun. Oke. Turun. Jadi dari sini ke sini dia turun. Gitu ya. Turun, turun, turun. Gitu ya. Nah, terus setelah itu untuk X lebih dari 2, F aksen X-nya bagaimana? Naik, Pak. Naik. Gitu ya. Jadi Fx-nya F aksen X-nya bukan naik. F aksen X-nya positif, Pak. Jadi F aksen X-nya positif, bagus. Sehingga Fx-nya naik, bagus sekali. Ini sorry gambar saya jelek. Jadi katakanlah misalkan seperti ini. Gitu. Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan? Nah, gambarnya bisa saja seperti ini. Sekali lagi saya katakan bisa saja seperti itu ya. Karena belum tentu gambarnya seperti ini. Nah, bisa jadi juga gambarnya seperti ini.
saya naik tapi katakanlah cekungnya ke atas. Karena di sini kan kita tidak diketahui ya, info kecekungannya kan tidak ada ya. Jadi ya sudah, info kecekungannya tidak diketahui, jadi ya sudah, ya misalkan kayak gitu. Oke, bagus sekali. Yang lebih bagus itu kalau ada info turunan keduanya gitu ya. Nanti gambarnya lebih detail. Oke, ada pertanyaan lagi? 13, 19, ini soal klasik ya. Soal klasik. Bahkan soal seperti ini sering muncul di SMA. Biasanya sering muncul juga di SMA. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Di sini ada yang gabung unit? Ada yang gabung unit? Masih tahap kaderisasi, Pak. Masih tahap kaderisasi. Oke. Kalian diceritakan tentang sekretariat unit atau tidak diceritakan? Sepertinya dari saya belum, Pak. Antara belum atau saya lupa, Pak. Unit apa, Habibie? Saya dari Gebrak, Pak. Gebrak sama unit keagamaan Gamais, Pak. Oh, Gebrak dan Gamais. Oke. Jadi di ITB itu apa tuh namanya? Sekretariat unit itu kan tersebar di beberapa tempat ya. Salah satunya ada yang di Sunken Court. Nah, yang di Sunken Court ini sedang ada renovasi gitu. Makanya saya penasaran yang sekretariatnya di Sunken Court itu sementara dipindah kemana begitu. Tapi kalian mungkin kalau Gebrak saya nggak tahu di mana. Gebrak tuh apa? Unit buat pengabdian masyarakat gitu, Pak. Singkatan dari? Aduh, sekarang saya Gebrak bukan singkatan, Pak. Oh, bukan singkatan. Oke. Oke, unit untuk pengabdian masyarakat ya. Oke, baru kayaknya. Udah baru berapa tahun itu unit Gebrak? Seingat saya udah cukup lama, Pak. Soalnya dia kayak gabungan dari beberapa lembaga gitu, Pak. Kalau buat Gebrak. Lamanya itu berapa tahun, tahu nggak? Exactnya berapa gitu? Exactnya secara pastinya saya lupa, Pak. Udah pernah disampaikan tapi saya lupa, Pak. Oke. Apakah maksudnya lebih dari 5 tahun tapi kurang dari 7 misalkan? Kurang dari 7 tahun. Karena dulu nggak ada gitu ya. Oke, kalau dia gabungan beberapa unit ya itu sangat mungkin ya. Gabungan beberapa unit. Maaf, Pak. Beberapa lembaga, Pak. Bukan beberapa unit. Beberapa lembaga maksudnya lembaga apa saja? Jadi kayak gabungan beberapa kayak himpunan-himpunan gitu, Pak. Jadi kayak Gebrak itu memfasilitasi buat pengabdian masyarakat dari beberapa lembaga itu, Pak. Jadi kayak kita bergabung. Oke. Mantap, mantap. Ya, ya. Bagus sekali ya. Unit dan lembaga. Di bawah kabinet, di bawah kabinet nggak? Atau beda? Beda lagi. Saya ingat saya di bawah kabinet, Pak. Oke. Ya, ya. Kalau gitu saya jadi ragu ya, apa dia statusnya unit atau hanya sekedar maksud saya statusnya unit itu, kalau unit itu ada SK ya, ada SK pendirian dan sebagainya gitu. Terdefinisi dengan baik gitu ya. Definisi katakanlah Gamais dibentuk tanggal berapa, kapan, di mana, anggotanya siapa
gitu ya, kayak gitu. Dia unit atau hanya komunitas saja atau hanya sekedar koordinasi? Setahu saya Pak, Gebrak apa Pak? Itu BSO Pak. Jadi Apa? badan semi otonom. BSO Badan Pak. BSO. Oke. Badan semi otonom dari KM ya. Iya Pak, dari Kemenkoan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan ya Pak. Oke. Nah itu segala sesuatu itu harus terdefinisi. Jadi yang disebut unit itu apa gitu ya? Unit itu ada ya ada definisinya gitu. Yang disebut himpunan apa gitu ya. Badan semi otonom. Beberapa bulan lalu itu ada mahasiswa, dia bertanya tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba dia bertanya ke saya main game nggak katanya. Ya main lah, masa enggak gitu. Dia tiba-tiba nanya, Pak mau nggak ini, ya setelah ngobrol panjang lebar ternyata dia mau nanyain nih, mau nggak jadi pembina unit e-sport katanya. Unit e-sport ya, tapi masalahnya jadi saat ini komunitasnya sudah ada, tapi tidak hanya sekedar komunitas, tidak sekedar menjadi unit. Cuman nggak tahu deh mereka jadi mau dijadikan unit atau tidak, gitu ya. Sangat mungkin, tapi tadi harus terdefinisi dengan baik, gitu ya. Definisi unit itu apa, gitu ya. Kamu harus mengajukan ke dulu namanya LK, sekarang Ditmawa ya, Direktorat Kemahasiswaan. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Contoh yang saya tahu ya dulu di zaman saya. Jadi unit itu minimal ada beberapa anggota, gitu ya, persyaratannya itu. Terus per angkatan ada anggota minimal berapa, secara keseluruhan minimal berapa, gitu. Kemudian tentu saja harus ada tujuan dan sebagainya gitu ya, ada RT dan sebagainya, nanti akan dilegalkan sebagai unit. Dan kalau legal sebagai unit ada keuntungannya, tentu saja ada hak dan kewajiban ya. Haknya apa? Kamu akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sama dengan unit lain. Contoh, pendanaan kegiatan misalkan. Kewajibannya apa? Harus bertanggung jawab juga atas dana kegiatan, acara dan sebagainya. Tentu saja ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, gitu. Di ITB itu banyak sekali ya unit ya, banyak. Saya sendiri tidak hafal unit. Sebetulnya saya sudah tidak main game. Saya bilang ke dia sudah tidak main game gitu ya. Sekarang itu sudah tidak main game ya gitu. Cuman dia masih ngotot aja dia minta jadi dosen pembina. Dulu saya main game dulu zaman SMP SMA gitu ya. Kalau sejak kuliah tuh enggak kayaknya. Ya main tapi hanya untuk apa ya, nostalgia aja gitu. Mungkin kalau kamu punya kakak gitu ya, kalau kamu punya kakak atau orang tua kamu mungkin ya, dulu itu tahun berapa ya, zaman saya SMP itu 2002 atau berapa ya, ada namanya game Ragnarok Online gitu ya. Itu game online, game pertama yang booming di zamannya gitu ya. Dan Dota gitu ya, Dota 1 dulu. Ya saya main game itu aja sebetulnya, 2 itu saja. Sekarang itu saya tuh agak bingung juga gitu ya. Kalau saya analogikan tuh Ragnarok Online tuh seperti Warkop DKI lah gitu. Warkop DKI itu kan sebetulnya dia grup pelawak zaman dulu gitu ya. Tapi diperbaharui, di remake gitu ya di sekarang ini. Karena apa?
ya nostalgia masa lalu gitu ya. Nah si Ragnarok online tuh juga gitu, apa di zaman itu tuh wah luar biasa lah saya, luar biasa. Sekarang itu kan banyak yang nge-remake juga ya, nge-remake si Ragnarok online-nya. Ada Idle Pouring, ROX gitu ya. Terus ada apa lagi gitu saya lupa. Saya main sekarang itu Ragnarok itu saya main tapi hanya untuk lihat-lihat saja gitu ya. Untuk apa? Ya lihat-lihat saja nostalgia masa lalu tadi gitu ya. Gitu. Tidak untuk yang apa digemari lagi gitu. Cuma oh ya, oh grafiknya, oh karakternya mirip seperti yang dulu gitu dan sebagainya. Tidak yang di apa? Diprofesionalkan. Gitu. Pak Bapak dulu unitnya apa, Pak? Dulu saya tidak berunit dan saya ada sedikit penyesalan sebetulnya. Sejujurnya saya sedikit ada penyesalan. Nah ini kedengeran nggak suara ini? Sedikit, Pak. Sedikit ya. Zaman dulu tuh ya kalau masuk warnet ya, kan kalau dulu mau main harus di warnet ya, internet kan tidak seperti sekarang. Suara ini tuh ada di semua warnet gitu. Saya main hanya untuk nostalgia saja, lihat-lihat. Saya cukup menyesal dulu tidak berunit ya. Saya tidak tahu sih saya menyesal atau tidak gitu ya, karena berandai-andai untuk kehidupan nyata itu menurut saya hal yang tidak tepat gitu ya. Berandai-andai itu hanya untuk belajar gitu ya. Jadi dulu itu saya tingkat 1 itu, waktu saya tingkat 1 saya bertekad saat itu mau hidup mandiri begitu ya. Saya bertekad mau hidup mandiri. Jadi ketika saya tingkat 1 itu saya langsung apa ya dulu tuh membuat bimbingan belajar gitu ya, membuat bimbingan belajar bisnis gitu ya. Saya pasang iklan di koran gitu ya, pasang iklan di koran terus dan sebagainya gitu ya. Ya gitu, sehingga saya tidak punya waktu untuk berunit gitu ya. Apakah kalau saya dulu memang saya ada sedikit penyesalan ya, saya ingin berunit juga gitu ya. Setelah saya sadari saya ingin berunit gitu. Ada sedikit penyesalan, tapi apakah kalau saya berunit akan lebih baik dari kehidupan saya sekarang, tidak tahu gitu ya. Kita tidak bisa berandai-andai untuk masalah ini gitu ya. Gitu. Sibuk sekali dulu itu saya sampai nilai saya jatuh ya, dulu itu nilai saya jatuh karena saking sibuknya gitu. Lagi kuliah aja ngurusin bisnis gitu ya. Ya itu tidak belajar gitu ya. Kalkulus saya tuh dulu nilai semester 1 itu nilainya A gitu ya, semester 1. A-nya itu ini saya bukan pamer ya, ini maksud saya saking sibuknya gitu ya. Semester 1 yang nilainya A-nya itu A yang cukup bagus gitu ya, bukan A yang pas-pasan. Tapi karena sibuk, itu semester 2 saya hampir BC. Hampir BC kalkulusnya. Turun nilai saya semuanya drastis. Manajemen waktunya tidak baik ya dulu ya. Oke, ada pertanyaan? 8 menit lagi sebelum KBF. Jadi turun saya itu IP ya dulu tuh, IP tuh. Tapi tingkat 2 saya bisnisnya saya bubarkan karena saya fokus di situ. Saya ingin fokus ke kegiatan himpunan gitu ya. Jadi saya bubarkan saja. Oke, ada pertanyaan?
ya nilai itu penting ya, tapi bukan segalanya. Yang penting itu adalah usaha gitu ya. Pernyataan kejujuran kayaknya udah bisa diisi deh. Pernyataan kejujuran. Seperti biasa dia ada esai lagi ya. Seperti biasa dia ada esai lagi. Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau yang esainya pakai tulisan digital nggak apa-apa, Pak? Tidak masalah. Pakai kertas virtual tidak masalah. Oke, Gitu ya. makasih, Pak. Yang penting dia jadi PDF. Gitu, dan tulis tangan. Tidak diketik. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti saat mulai kuis di ini saja ya, zoomnya dimatikan saja supaya tidak membebani. Yang pasti ingat ya, itu tidak bisa kembali ke nomor sebelumnya ya, hati-hati ya, tidak bisa kembali ke nomor sebelumnya. Pak, mau bertanya Pak. Ya. Untuk KB2 bagian 2 itu kita masuk yang available aja kan Pak? Betul, masuk ke yang available sama seperti sebelumnya. Oke. Bagus. Yang kita tidak bisa masuki ya berarti tidak. Izin bertanya lagi Pak, kalau yang nanti kan kita kan ngerjain yang esai itu 20 menit. Nah, nanti kita sampai 17.25 itu pengumpulan kan ya Pak? Jadi lebih dari 17.25 itu telat. Iya, betul sekali. Oke, soalnya yang kemarin itu sampai 17.30 Pak, saya kira diganti. Enggak, itu tuh karena apa ya? Pun sebetulnya kalian tidak kena penalti ya di KBF1 itu karena dianggap pemanasan gitu ya. Sebetulnya itu memang sampai 17.25 tapi sengaja di set sampai 17.30 gitu. Dari sisi modelnya. Dari sisi modelnya di set sampai 17.30 karena dianggap pemanasan gitu. Nah, kalau sekarang mah dari modelnya juga memang di set sampai 17.25 ya, tidak sampai 17.30 lagi karena dianggap sudah kalian sudah berpengalaman gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini jam server jam berapa sekarang? 4.26.